Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, dan kami di sini mendapatkan tugas lagi untuk mengerjakan sebuah soal dari dosen kami, yaitu tentang mengerjakan persamaan akuntansi, ayat jurnal dan buku tes serta ringkasannya. Saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansinya dari soal 1. Ya, selanjutnya kita langsung saja untuk mengerjakan soal 1 untuk persamaan akuntansinya. Jangan lupa untuk menuliskan akun-akun yang terdapat di dalam soal. Pak Victor pada tanggal 1 Januari 2013 mendirikan perusahaan jasa yang diberi nama PT Victory Jaya. Berikut uraian transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Pada tanggal 1 menyetor uang tunai sebagai modal usaha sebesar 7.500.000. Karena uang tunai, maka dia masuk ke dalam akun kas. Dan karena sebagai bentuk modal usaha, maka masuk juga ke dalam modal. Di tanggal 5 meminjam uang dari BRI untuk tambahan modal sebesar 5.500.000. Karena ini meminjam, jadi masuk ke kewajiban. Karena sama saja ini disebut dengan hutang karena meminjam dari BRI, tapi masuk ke dalam kas karena ini meminjam uang dari BRI sebesar 5.500.000. Di tanggal 6 membayar dengan uang tunai untuk sewa gedung sebesar 400.000. Sewa gedung ini termasuk beban dan dibayar dengan uang tunai, maka kasnya berkurang sebesar 400.000 dan juga modalnya berkurang 400.000. Langsung saja di tanggal 7 membeli perlengkapan sebesar 2.500.000 secara tunai. Untuk perlengkapannya kita tambah menjadi 2.500.000, tetapi karena ia membeli, jadi kasnya berkurang sebesar 2.500.000. Di tanggal 9 membeli secara tunai peralatan sebesar 7 juta. Di akun peralatan ditambah sebesar 7 juta karena dibelinya secara tunai, dibayar dengan kas dan dikurangi sebesar 7 juta. Langsung di tanggal 10 menerima pendapatan jasa yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta. Karena ini merupakan pendapatan, maka masuk ke dalam kas sebesar 4 juta dan juga masuk ke dalam modal sebesar 4 juta. Di tanggal 12 perlengkapan berkurang karena dipakai sebesar 1.500.000. Karena perlengkapannya berkurang, jadi kita kurang sebesar 1.500.000. Dan di modal juga berkurang sebesar 1.500.000. Tanggal 13 dibayar gaji karyawan sebesar 200.000. Karena gaji ini merupakan beban, jadi kasnya berkurang sebesar 200.000 dan juga modalnya berkurang 200.000. Di tanggal 15 membayar angsuran pinjaman dari BRI sebesar 850.000 dan beban bunganya 74.300. Ini kita langsung jumlahkan saja 850.000 ditambah 74.300. Hasilnya itu 924.300. Karena ini membayar angsuran pinjaman, jadi kasnya berkurang dan pinjamannya juga berkurang di kewajiban. Di tanggal 28 Pak Victor mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 475.000. Ini dimaksud dengan prive, dan ini dikurangkan dari kas dan juga modal. Untuk hasilnya ini balance 13.500.700 rupiah. Didapat dari kas, perlengkapan dan peralatan. Di akun kredit didapat dari kewajiban dan modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bima.
Setelah kita menyelesaikan bersamaan akuntansi, langkah selanjutnya adalah membuat ayat jurnal. Dimana yang perlu diketahui sebelum membuat ayat jurnal, yaitu jika debit bertambah, dia akan tetap di posisi debit. Jika debit berkurang, dia akan pindah ke posisi kredit. Jika kredit bertambah, dia akan ada di posisi kredit. Dan jika debit kredit berkurang, dia akan pindah ke sisi debit. Kemudian kita lanjut. Langkah yang pertama adalah kita lihat tanggal 1. Tanggal 1 di sisi debit, kas bertambah 7.500, di sisi kredit modal bertambah 7.500. Maka kas tetap berada di sisi debit dan modal tetap ada di sisi kredit. Kemudian tanggal 5 kita lihat di posisi debit, kas bertambah, di posisi kredit kewajiban bertambah. Maka kas tetap di posisi debit dan kewajiban tetap ada di sisi kredit. Kemudian kita lihat tanggal 6. Di tanggal 6 posisi debit, kas berkurang, di sisi kredit modal yang berkurang. Di sini modal digunakan untuk sewa gedung, beban sewa gedung. Sini untuk beban sewa gedung sebesar 400.000. Maka dari itu karena keduanya berkurang, kas akan pindah ke sisi kredit dan beban sewa gedung atau modal akan pindah ke sisi debit. Seperti ini. Kemudian pada tanggal 7 kita lihat di sisi debit kas berkurang. Kemudian perlengkapan bertambah. Di sisi kreditnya tidak ada. Karena kas berkurang, maka dia akan pindah ke sisi kredit. Di sini perlengkapan bertambah, maka dia akan tetap ada di sisi debit. Kemudian kita lihat ke tanggal 9. Tanggal 9 di sisi debit kas berkurang sebesar 7 juta. Kemudian ada lagi peralatan bertambah 7 juta. Sedangkan di sisi kreditnya tidak ada. Karena kas berkurang, maka dia akan pindah ke sisi kredit. Peralatan bertambah, dia tetap ada di sisi debit. Kemudian kita lihat ke tanggal 10. Tanggal 10 di sisi debit, kas bertambah sebesar 4 juta. Kemudian di sisi kredit, modal bertambah sebesar 4 juta. Di sini di tanggal 10 itu kita lihat dari soal menerima pendapatan jasa yang sudah diselesaikan sebesar 4 juta. Berarti karena sudah diselesaikan bisa kita anggap sebagai pendapatan. Maka dari itu kas akan bertambah dan modal pun bertambah. Dari situ kita lihat maka kas tetap ada di posisi debit. Pendapatan tetap ada di sisi kredit. Kemudian kita lihat ke tanggal 12. Di tanggal 12 di sisi debit perlengkapan berkurang sebesar 1.500.000, di sisi kredit modal berkurang sebesar 1.500.000. Maka dari itu modal pindah ke sisi debit, perlengkapan pindah ke sisi kredit. Dan kita lihat tanggal 13. Tanggal 13 di sisi debit kas berkurang, di sisi kredit modal berkurang. Maka dari itu di sini modal digunakan untuk membayar beban gaji karyawan. Ya, maka dari beban gaji karyawan ada di sisi debit karena berkurang dan kas ada di sisi kredit karena berkurang tadi. Kemudian kita lihat tanggal 15. Tanggal 15 itu di sisi debitnya kas berkurang. Kemudian di sisi kreditnya kewajiban yang berkurang. Maka dari itu kewajiban pindah ke sisi debit, kas pindah ke sisi kredit. Dan yang tanggal 28. Tanggal 28 itu Pak Victor mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 475.000. Maka kita anggap prive. Dari situ prive, maka kas akan berkurang, modal pun akan berkurang. Nah, dari situ berarti prive pindah ke sisi debit, kas pindah ke sisi kredit. Setelah ayat jurnal selesai, kemudian kita berlanjut ke buku T. Buku T ini tidak terlalu rumit, kita hanya melihat dari ayat jurnal. Kemudian yang pertama dilakukan yaitu
kita lihat di sini ada kas. Kita buat kas. Kemudian kita bikin tabel, ada tanggal, DR, CR. Nah, di sini kita lihat dari ayat jurnal pada tanggal 1 sampai 28 itu ada kas atau tidak dan posisi ada di sisi mana. Kita lihat tanggal 1 kas ada di sisi debat sebesar 7.500.000. Maka dari itu kita masukkan tanggal 1 kas ada di posisi debat sebesar 7.500.000. Seterusnya seperti itu. Kemudian contoh tanggal 6. Di tanggal 6 kas ada di posisi kredit, maka kita masukkan kas ke dalam tabel CR. Nah, seterusnya seperti itu. Setelah itu kita jumlah dari jumlah yang ada di tabel DR, kemudian jumlah yang ada di tabel CR. Setelah itu karena kas ada di normal cash ada di posisi debat, maka saldonya itu dengan perhitungan debit dikurangi kredit. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya modal. Modal kita lihat dari tanggal 1 sampai 28 ada modal di tanggal 1 dan di tanggal 12. Kita lihat di tanggal 1 ada di posisi kredit, di tanggal 12 ada di posisi debit. Nah, karena modal ini normal cash ada di posisi kredit, maka rumus perhitungan saldonya itu kredit dikurang debit. Kemudian kita tulis adanya perlengkapan. Perlengkapan ini ada di tanggal 7 dan di tanggal 12. Nah, di tanggal 7 perlengkapan ada di posisi debit, kemudian di tanggal 12 ada di posisi kredit. Karena perlengkapan itu normal cash ada di posisi debit, maka saldo akhirnya itu debit dikurangi kredit. Kemudian kita mulai dari peralatan. Kita lihat di sini peralatan ada di tanggal 9 yaitu di posisi debit. Nah, kita tulis saldonya adalah 7 juta. Kemudian kita lihat kewajiban ada di tanggal berapa saja. Kewajiban ada di tanggal 5 dan di tanggal 15. Di tanggal 5 ada di posisi kredit, di tanggal 15 ada di posisi debit. Karena kewajiban ini normal cash ada di posisi kredit, pada hari itu saldonya itu dengan rumus kredit dikurangi debit. Kemudian kita lihat ada beban sewa gedung. Beban sewa gedung ini ada di tanggal 6, membayar dengan uang tunai untuk sewa gedung sebesar 400.000. Setelah itu dia ada di posisi debit dan saldo akhirnya itu 400.000. Kemudian ada beban gaji karyawan. Kita tulis beban gaji karyawan itu ada di tanggal 13, dibayar gaji karyawan Rp 200.000. Tanggal 13 ada di posisi debit, maka dari itu saldo akhirnya 200.000. Kemudian pendapatan, kita lihat dalam soal itu tanggal 10 menerima pendapatan jasa yang sudah diselesaikan. Nah, adanya di tanggal 10 sebesar 4 juta dan saldo akhirnya 4 juta. Kemudian prive itu didapat dari Pak Victor mengambil uang untuk keperluan pribadinya itu sebesar 475.000, ada di posisi debit dan saldo akhirnya 475.000. Setelah selesai mengerjakan ayat jurnal, kita buat ringkasan. Ringkasan ini hanya perlu memindahkan kas, jumlah saldonya berapa. Kita tulis di sini kas akhirnya itu 5.500.700, kemudian modal saldonya itu 6 juta, perlengkapan 1 juta, kemudian peralatan 7 juta dan seterusnya. Kita hanya perlu melihat dari yang buku T dan memindahkannya ke dalam ringkasan. Cukup mudah untuk diselesaikan dari ayat jurnal sampai buku T. Baik, saya Stefani Febi akan melanjutkan ke laporan keuangan. Di sini ada 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca.
Di sini kita akan mulai dari laporan laba rugi. Yang pertama, ada pendapatan kotor. Kita lihat di ringkasannya, di sini ada pendapatan sebanyak 4 juta. Maka kita tulis di sini. Lalu dari retur penjualan, di sini retur penjualan ini adalah penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan dari pihak pembeli. Nah, kita lihat di sini tidak ada retur penjualan. Jadi kita nolkan, lalu potongan penjualan atau diskon di sini juga tidak ada, maka kita nolkan. Nah, lalu di sini dapat pendapatan bersihnya 4 juta. Lalu ada harga pokok penjualan. Di sini karena tidak ada harga pokok penjualan, maka kita nolkan. Lalu di sini kita dapat laba kotornya sebanyak 4 juta. Nah, di sini ada beban operasi. Beban operasi adalah beban-beban yang didapat selama kegiatan operasional berlangsung. Nah, di sini ada 2 beban, yaitu beban sewa gedung dan beban gaji karyawan. Nah, di sini beban gaji karyawan 200.000, maka kita tulis 200, dan di sini beban sewa gedung 400.000, kita tulis di sini 400. Nah, jumlah bebannya 600.000. Lalu, untuk mendapatkan laba operasi, di sini laba kotor dikurang dengan jumlah beban, maka dapat 3.400.000. Lalu, ada pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan lain-lain ini didapat dari investasi dalam bentuk saham. Lalu, beban lain-lain ini, semisal ada saham investasi turun. Nah, karena di sini tidak ada pendapatan lain-lain atau beban lain-lain terkait saham, maka kita nolkan. Nah, lalu dapat jumlahnya 0. Lalu ada laba sebelum pajak, sebelum bunga dan pajak. Nah, di sini kita ambil yang laba operasi, kita tulis di sini 3.400.000. Lalu beban bunga, karena di atas ini tidak ada beban bunga, maka kita tetap nolkan. Nah, di sini dapat 3.400.000 lagi. Beban pajak juga di atas tadi tidak ada beban pajak, maka kita di sini kita nolkan dan mendapatkan laba bersih sebanyak 3.400.000 rupiah. Lalu kita masuk ke laporan perubahan modal. Di sini laporan perubahan modal, yang pertama ini ada modal awal. Kita lihat di ringkasan, di sini ada modal 6 juta. Nah, kita tulis di sini 6 juta. Lalu ada perubahan modal. Nah, di sini ada setoran modal. Setoran modal ini biasanya ada penyuntikan modal ke perusahaan. Karena di sini tidak ada setoran modal, maka kita nolkan. Nah, ada laba bersih. Laba bersih ini adalah laba yang tadi kita hitung di laporan laba rugi, ini 3.400.000, kita masukin ke sini. Lalu ada dividen. Dividen ini adalah pembagian profit terkait saham. Nah, karena di sini tidak ada dividen, maka kita nolkan saja. Lalu di sini ada PRIV. PRIV itu pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Nah, di sini ada sejumlah 475.000 karena ia sifatnya mengurangi kas, maka di sini kita kurangi. Nah, lalu kita sum. Untuk lebih memastikannya lagi, kita sum di sini. Hasilnya sama atau tidak, 2.925 atau tidak. Nah, sama ya, 2.925.000. Nah, lalu di sini modal akhirnya, modal awal tambah jumlah perubahan modal. Nah, maka didapat 8.925.000. Untuk lebih memastikannya lagi, kita coba lagi. Nah, sama ya, 8.925.000 dan 8.925.000. Lalu kita masuk ke neraca. Di sini neraca yang pertama itu ada harta. Nah, harta ini terbagi menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ini ada kas, piutang, perlengkapan. Nah, karena di ringkasan tadi tidak ada piutang, hanya ada kas dan perlengkapan, maka kita tulisnya di sini kas dan perlengkapan saja. Nah, habis itu kita jumlah dapat 6.500.700. Lalu harta tetap. Harta tetap itu seperti tanah, gedung atau bangunan, mesin, kendaraan, atau peralatan kantor. Karena di ringkasan tadi hanya ada peralatan, ini sebanyak 7 juta, maka kita tulis di sini peralatan 7 juta. Nah, jumlahnya 7 juta. Nah, total harta ini didapat dari harta lancar ditambah jumlah harta lancar ditambah dengan jumlah harta tetap. Untuk memastikannya lagi, kita coba sum lagi. 6.500.700 ditambah 7 juta. Nah, sama 13.500.700 dan 13.500.700. Lalu lanjut, ada kewajiban. Kewajiban ini seperti hutang dagang. Seperti hutang-hutang itu masuknya ke kewajiban. Nah, di sini ada kewajibannya itu 4.575.700. Nah, kita tulis di sini kewajiban 4.575.700.
Nah, lalu di sini ada modal. Nah, modal ini bukan masuk ke modal awal ya, tapi ke modal akhir yang telah kita hitung di laporan perubahan modal. Yang ini 8.925.000. Itu masuk ke modal akhir. Nah, masuk ke modal di sini. Nah, lalu total kewajiban dan modal itu tinggal di sum dari kewajiban ditambah sama modal akhir. Nah, dapat 13.500.700 dan 13.500.700. Sama ya. Jadi harta dan total kewajiban dan modal ini harus balance. Di neraca ini harus balance dan hasil itu harus sama kayak yang pas kita hitung persamaan akuntansinya. Nah, ini sama ya, 13.500.700 dan 13.500.700. Terima kasih.